Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Maulida Fadilah, mahasiswa semester 5 Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saat ini saya mengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Arif Permana Putra MPD. Evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan yang harus dilakukan guru karena evaluasi merupakan penilaian secara sistematis untuk mengetahui kualitas peserta didik dan bisa digunakan untuk melaksanakan tindak lanjut maupun pengambilan keputusan. Tujuan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar adalah sebagai umpan balik untuk mengetahui tingkat kemampuan hasil belajar peserta didik. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil analisis kualitas butir soal dilihat dari segi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Soal yang saya gunakan merupakan soal penilaian akhir semester tahun ajaran 2020-2021 di SMA Negeri 4 Pandeglang yang diajar oleh Bapak Rosi Srimapari MPD. Untuk video penjelasannya di slide selanjutnya ya. Di sini sudah ada hasil analisis soal penilaian akhir semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 IPA 1 dan 12 IPS 3 SMA Negeri 4 Pandeglang. Butir soal nomor 3 yaitu soal berbunyi pemberontakan PKI pada tahun 1948 adalah upaya disintegrasi bangsa yang dilatar belakangi oleh adanya, yaitu jawabannya konflik ideologi. Berdasarkan hasil jawaban dari 47 siswa, 43 siswa menjawab benar dan 4 siswa menjawab salah. Selanjutnya untuk langkah kedua yaitu kita akan menyusun analisis. Yang pertama dianalisis terlebih dahulu yaitu ada uji validitas butir soal, di mana rumus untuk mengetahui uji validitas yaitu apabila R hitung lebih besar dari R tabel maka soal tersebut valid dan sebaliknya. Untuk R hitung sendiri kita bisa mendapatkan menggunakan produk momen. Di sini sudah ada keterangannya. Kita scroll ke bawah. Untuk mencari semuanya, kita harus mencari jumlah N, P, Q, Sigma, X, T, MT. Pada item soal nomor 3, siswa yang menjawab benar yaitu berjumlah 43 orang. Selanjutnya di sini ada ST, kemudian ada YPBI. Hasilnya sudah ketemu. Jadi hasilnya yaitu R hitung kita sudah dapatkan yaitu 0,692. R tabelnya kita searching saja menggunakan tabel pembantu karena kita respondennya ada 47, maka R tabelnya diambil 0,29. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk butir soal nomor 3 R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi soal tersebut dapat dikatakan valid. Selanjutnya uji yang kedua yaitu kita akan uji coba reliabilitas. Rumusnya itu ada menggunakan KR20. Kita scroll lagi ke bawah. Apabila R11 lebih besar daripada 0,70 berarti tes hasil belajar yang sedang diuji reliabilitasnya dinyatakan telah memiliki reliabilitas yang tinggi atau reliable. Dapat juga sebaliknya. Kemudian kita masukkan angka rumus. Seperti di gambar ini. Setelah kita dapatkan bahwa R11-nya yaitu bernilai min 0,048, maka soal tersebut dinyatakan tidak reliable. Selanjutnya yang ketiga, uji coba yang ketiga yaitu tingkat kesukaran. Pada tingkat kesukaran ini rumusnya yaitu P
sama dengan B per JS. Nah, untuk tingkat kesukaran, tadi kan rumusnya yaitu P sama dengan B per JS, di mana B itu banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul, kemudian JS sama dengan jumlah seluruh siswa peserta tes. Jadi kita scroll lagi ke bawah teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada, kita masukkan B-nya itu yang menjawab betulnya itu ada 43, kemudian per JS-nya itu jumlah seluruh siswa peserta tes yaitu ada 40. Jadi hasilnya itu 0,91. Nah, maka butir soal nomor 3 tersebut dapat dikategorikan soal yang mudah. Nah, di sini ada interpretasi terhadap hasil perhitungan angka indeks kesukaran soal pada umumnya menggunakan kriteria sebagai berikut. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan menguji terkait daya pembeda soal. Nah, sudah ada rumusnya yaitu D sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB sama dengan PA dikurangi PB. Nah, untuk daya pembeda kita harus mencari kelompok atas dan kelompok bawah seperti yang sudah ada, karena respondennya yaitu di atas 47 sesuai dengan rumus, maka kita mengambil sampel hanya 27% saja dari masing-masing kelompok. Nah, berarti hanya sekitar 13 siswa dari masing-masing kelompok. Nah, langsung saja kita hitung. Nah, kita masukkan D-nya itu sama dengan 12. Nah, 12 itu jumlah siswa kelas atas yang menjawab benar. Kemudian dibagi 13. Nah, 13 itu tadi siswa dari masing-masing kelompok kelas atas dan juga kelas bawah. Nah, kemudian dikurangi 12 per 13. Nah, 12 itu dari siswa kelas bawah yang menjawab benar dibagi 13. Nah, D-nya sama dengan 0 dikurangi 0, jadi D-nya itu hasilnya 0. Nah, kesimpulannya adalah butir soal nomor 3 termasuk dalam tingkat daya pembeda jelek atau poor, karena 0 berada pada rentang 0,00 sampai 0,20. Nah, itu tadi merupakan hasil analisis kualitas butir soal yang telah saya lakukan. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Permana Putra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rosi Simapari selaku guru sejarah di SMA Negeri 4 Pandeglang